selamat datang di Gen Story. Selamat datang, selamat bergabung buat teman-teman nih yang baru bergabung, baru tahu tentang channel ini. Channel ini mengulas tentang kisah-kisah misteri dan kriminal yang terjadi dari dalam maupun luar negeri. Jadi, selamat menonton. Hari ini kita akan membahas tentang The Sunday Morning Slasher. Sosok yang sudah menyerang dan membunuh lebih dari 80 wanita di 4 kota berbeda, di antaranya Texas, Michigan, Ontario, dan Kanada. Nah, teman-teman, alasan kenapa dia dijuluki The Sunday Morning Slasher adalah karena setiap dia beraksi hanya pada waktu-waktu tertentu, yaitu setiap minggu pagi. Mari kita mengenal lebih dalam sosok di balik The Sunday Morning Slasher. Nah, sosok di balik The Sunday Morning Slasher ini adalah pemuda bernama Carl Eugene Watts, lahir di Fort Hood pada 7 November 1953, Texas. Nah, Carl ini lahir dari pasangan Richard dan Dorothy Watts, tapi pada tahun 1955, ayah dan ibu Carl ini bercerai, lalu Dorothy pergi sama Carl pindah ke Inkster, Illinois, di kota dekat dengan Detroit. Ibu Carl ini bekerja sebagai guru TK, tapi sayangnya Carl ini kurang perhatian dari ibunya karena ibunya sibuk bekerja. Pada usia 13 tahun, Carl ini pernah sakit meningitis, lalu tidak diperbolehkan sekolah selama beberapa bulan. Karena Carl ini kurang perhatian dari ibunya, dia itu mencari kesenangannya sendiri dengan berburu serta menguliti kelinci. Karena Carl ini sakit selama beberapa bulan, otomatis kan dia tertinggal pelajaran, lalu mengharuskan dia untuk tidak naik kelas. Karena hal tersebut juga, Carl ini dibully oleh teman-teman sekelasnya. Mungkin ini karena Carl itu kan kelihatan lemah, jadi dia dibully sama teman-temannya. Karena itu, Carl ini mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga yang ada di sekolahnya. Salah satunya kegiatan tinju. Ternyata nih guys, Carl ini tuh punya bakat di klub tinju. Dia itu bisa masuk ke kejuaraan tarung tinju perak. Tetapi sayangnya, kegiatan ini malah memacu adrenalinnya untuk menyerang orang-orang sekitarnya, terutama para gadis. Sampai pada akhirnya saat Carl ini berusia 15 tahun, dia itu dipolisikan karena terbukti menyerang dan melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita. Pada saat Carl ini diinterogasi sama Pak Polisi, dia menyatakan alasan kenapa dia memukuli wanita tersebut adalah hanya karena dia gabut, gak ada kerjaan, cuma tiba-tiba pengen mukulin orang gitu aja. Nah, karena kejadian tersebut nih guys, Carl ini dibawa ke klinik yang ada di Detroit untuk diperiksa kejiwaannya. Kan polisi curiga ini orang waras apa gila tiba-tiba pengen nyerang orang, pengen mukulin orang. Saat di klinik kejiwaan tersebut, dokter menyatakan bahwa Carl ini harus dianggap berbahaya karena dia punya potensi untuk melakukan kekerasan-kekerasan berikutnya pada orang lain. Tapi setelah 3 bulan dari pemeriksaan di klinik itu, Carl ini kan dievaluasi. Kelihatannya dia udah berkelakuan baik, terus sama dokternya dilepaslah lagi, ya udah kamu perawatan rawat jalan. Terus dikembalikanlah dia ke sekolahnya tanpa teman-temannya itu tahu riwayat kesehatan mental dari Carl ini. Nah, pada tahun 1969 sampai 1973, yaitu saat Carl keluar dari SMA, seharusnya Carl ini mengikuti rawat jalan di klinik di Detroit. Cuman dari 10 kali pertemuan, dia itu cuma berangkat 1 atau 2 kali gitu. Tapi anehnya, Carl ini bisa diterima di Lane College University dengan menggunakan beasiswa sepak bola miliknya. Tetapi sayang banget nih teman-teman, dia itu harus dikeluarkan dari Universitas Lane karena ketahuan nguntit dan melakukan percobaan penyerangan terhadap seorang wanita. Kan dia masuk udah pakai beasiswa, tapi tiba-tiba dikeluarkan gitu aja karena kelakuannya yang aneh seperti itu. Hanya 3 bulan setelah dia diterima di Lane College University. Ini si Carl itu masih bisa masuk lagi ke perguruan tinggi. Bahkan dia itu bisa masuk program beasiswa khusus dan juga program mentoring khusus yang disponsori oleh Western University di Kalamazoo. Nah, mulai dari sana,
banyak muncul kasus-kasus penyerangan yang tidak diketahui siapa pelakunya. Pada 7 Oktober 1974, seorang pemuda bernama Lenore Nizaki mengaku diserang saat dia membukakan pintu di rumahnya. 5 hari setelah kejadiannya si Lenore ini, ada seorang gadis bernama Gloria Steele yang ditemukan tewas karena ada 33 tusukan yang ada di dadanya. Tidak lama, ada lagi korban yang mengaku diserang saat keluar dari mobil bernama Diane Williams. Saat Lenore sama Diane Williams ini, kan mereka selamat dari penyerangan, lalu melapor ke kepolisian. Lalu polisi membuatkan sketsa berdasarkan kesaksian Diane Williams dan Lenore. Ternyata sketsa tersebut benar-benar mirip persis dengan Carl Eugene Watts. Nah, karena 2 tuduhan penyerangan yang diterimanya, Carl ini dipenjara selama 1 tahun. Tapi, Carl ini nggak mau disangkut pautin sama pembunuhan Gloria Steele. Padahal polisi itu sudah mengincar Carl untuk dijadikan tersangka dalam pembunuhan Gloria Steele. Pada Juni 1976, Carl keluar dari penjara dan kembali ke Detroit bersama ibunya. Nah, 4 tahun setelah Carl ini dibebaskan dari penjara, tiba-tiba di Ann Arbor, dekat sama Detroit, itu ada seorang remaja berusia 17 tahun ditemukan meninggal di trotoar karena kehabisan darah akibat diduga dia ditikam dengan menggunakan pisau bedah. Setelah terjadinya kasus pembunuhan tersebut, muncullah kasus-kasus penyerangan dan pembunuhan lain yang tidak terdeteksi siapa pelakunya. Kasus pembunuhan tersebut bermunculan di 4 kota, yaitu Texas, Michigan, Ontario, juga Kanada. Sersan Autor yang merupakan kepala polisi dari kepolisian Detroit bekerja sama dengan detektif Paul Bunton yang merupakan kepala polisi dari Satuan Tugas di Ann Arbor untuk menangkap Carl Eugene Watts. Tapi mereka itu bingung gimana nih cara nangkap si Carl ini, karena detektif Paul Bunton dan juga Sersan Autor tidak memiliki bukti konkret untuk mendakwa Carl dalam pasal pembunuhan. Carl yang mengetahui aksinya itu sudah diincar oleh kepolisian setempat, akhirnya meninggalkan kota tempat tinggalnya lalu pindah ke Houston untuk memulai hidup barunya. Tapi karena dia memang punya gangguan mental, akhirnya dia melakukan aksi penyerangan dan pembunuhan kembali di kota yang ditinggalinya. Puncaknya pada tahun 1979 hingga 1980 dilaporkan terdapat puluhan penyerangan serta pembunuhan yang tidak terselesaikan kasusnya karena tidak ditemukan bukti konkret siapa pelaku di balik aksi penyerangan tersebut. Polisi ini sebenarnya tuh udah tahu guys, dalam dibalik penyerangan-penyerangan tersebut itu pasti si Carl Eugene Watts. Kenapa? Karena pola yang dilakukan itu sama, antara ditikam dengan menggunakan alat pahat kayu atau ditenggelamkan di dalam bak mandi. Nah, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akhirnya dia kepleset juga kan? Akhirnya Carl ini bisa ditangkap oleh kepolisian karena Carl ini menyerang Melinda yang ada di depan apartemennya. Setelah Melinda pingsan karena disekap oleh Carl, Carl ini langsung masuk ke apartemen Melinda. Karena Carl tahu, di dalam apartemen Melinda itu ada teman Melinda bernama Lori. Lori yang saat itu terkejut melihat Carl lalu pura-pura pingsan untuk menipu Carl agar dia tidak diserang. Nah, setelah Carl ini mengetahui bahwa Lori pingsan, akhirnya Carl ini mengambil Melinda yang ada di depan apartemen, memasukkannya ke dalam kamar mandi, lalu kembali kepada Lori untuk mengikat tangan Lori dengan hanger yang ada di kamarnya. Tapi gengs, Lori itu kan pura-pura pingsan, pasti dia juga tahu dan mendengar apa yang Carl lakukan terhadap Melinda teman sekamarnya. Lori yang ngintip dari balik pintu melihat Melinda dimasukkan ke dalam bak mandi, lalu Carl itu membuka keran dari bak mandi untuk menenggelamkan Lori di dalam bak mandi tersebut. Nah, pasti kan Lori ini ketakutan gitu setelah dia melihat apa yang dilakukan Carl terhadap Melinda. Jangan-jangan dia itu akan menjadi korban selanjutnya. Maka dari itu, Lori mencari cara bagaimana caranya untuk lolos dari Carl saat itu. Nah, untung aja nih teman-teman, Lori ini bisa membuka jendela kamarnya dengan tangan terikat tentunya. Akhirnya Lori memutuskan untuk lompat dari balkon apartemennya yang ada di lantai 2.
Untung aja nih, Lori ini tidak cedera parah, jadi masih bisa berlari ke tetangganya untuk meminta pertolongan dan memanggil kepolisian. Kepolisian yang memang sudah mengincar Carl dari lama, ini langsung sigap ke apartemen Lori dan Melinda. Wah, untung nih ada kejadian kayak gini, kita langsung tangkap si Carl ini. Tetapi kepolisian lalai menginformasikan bahwa alat kejahatan yang digunakan Carl pada saat itu adalah bak mandi dan air dalam bak mandi. Dalam interogasi yang dilakukan oleh kepolisian, si Carl ini benar-benar menggunakan hak untuk tidak menjawabnya dengan sangat baik. Dia itu nggak mau mengaku atas kesalahan-kesalahannya. Kalau di luar negeri nih guys, memang untuk tersangka itu memiliki hak untuk tidak berbicara. Kalau di dalam negeri kan misalnya nih tersangka nggak mau bicara atau nggak mau mengakui kesalahannya, kita langsung hajar aja sampai dia mau mengaku kesalahannya. Berbeda dengan luar negeri. Jadi tersangkanya itu masih punya hak untuk tidak berbicara selama interogasi berlangsung. Nah, kan asisten jaksa di sana kan jadi pusing. Gimana caranya untuk membuat Carl mengakui segala kesalahan-kesalahannya dan segala kasus penyerangan-penyerangannya sebelumnya. Akhirnya, asisten jaksa ini mempunyai ide. Dia menawarkan kepada Carl untuk kebal terhadap dakwaan pembunuhan selama Carl ini mau mengakui segala kesalahan-kesalahan atas kasus-kasus yang lainnya yang telah dilakukannya di masa lalu. Karena tawaran dari asisten jaksa ini begitu menggiurkan, Carl itu juga udah masuk ke kepolisian dan dia pasti akan didakwa tentang pasal penyerangan. Dia akhirnya menyetujui ide dari asisten jaksa tersebut. Dan pada akhirnya Carl mengakui adanya 19 penyerangan di mana 13 diantaranya itu pembunuhan guys. Gila gak tuh? Pas itu dia ngakuin 19 penyerangan. Dan ada 13 pembunuhan, tapi dia itu lolos dari dakwaan pembunuhan. Akhirnya pada 3 September 1982, Carl ini dijatuhi hukuman 60 tahun penjara. Tetapi yang namanya keberuntungan Carl itu nggak habis-habis. Udah dia dapatnya cuma 60 tahun penjara, terus dia dapat lucky break. Jadi setiap kali dia bertugas di penjara sebagai ya mungkin melayani napi lain atau mungkin menjadi petugas kebersihan atau melayani sipir, itu dia dapat remisi masa tahanan selama 3 hari. Nah, karena Carl ini dianggap menjadi napi teladan di penjara, dia ini akan keluar dari penjara pada tanggal 9 Mei 2006. Kabar tentang keluarnya Carl ini diberitakan di media massa dan surat kabar setempat. Otomatis keluarga dari korban-korban penyerangan Carl ini marah besar. Mereka marah kenapa Carl yang merupakan pembunuh dari puluhan orang bisa keluar dengan remisi seperti itu. Akhirnya, Jaksa Agung Michigan yang saat itu bertugas mencari ide bagaimana bisa memasukkan kembali Carl ke dalam jeruji besi. Nah, Jaksa Agung Michigan yang saat itu bertugas memiliki ide untuk mengumumkan atau mengabarkan kepada khalayak ramai bahwa siapa yang bisa menjadi saksi kunci atas kasus penyerangan yang dilakukan oleh Carl itu akan sangat-sangat membantu keluarga korban atas penyerangan dari Carl. Usaha dari Jaksa Agung Michigan itu akhirnya membuahkan hasil nih guys. Jadi ada seorang pemuda bernama Joseph Foy itu mengaku melihat Carl itu melakukan penyerangan terhadap Ibu Helen Dutcher pada tahun sekitar 1974. Karena kesaksian dari Joseph Foy tersebut, akhirnya Carl bisa dihadapkan lagi kepada hakim nih di tahun 2004, tepat 2 tahun sebelum kebebasannya. Lalu setelah itu Carl dijatuhi hukuman seumur hidup. Jadi seharusnya Carl itu kan keluar di tahun 2006. Karena dia menjadi tersangka kembali pada kasus pembunuhan di tahun 1974, dia ini diputuskan oleh hakim untuk penjara seumur hidup. Nggak sampai situ aja nih kasus dari Carl Eugene Watts. Karena pada tahun 2007 dia kembali dihadapkan dengan hakim dan menerima hukuman dari hakim berupa voucher menginap di penjara yang keamanannya benar-benar maksimal khusus untuk tahanan atau narapidana dengan kasus yang sangat-sangat berat. Tapi sayangnya si Carl Eugene Watts ini menghuni atau menginap di penjara spesial tersebut hanya sekitar 2 bulan karena dia meninggal akibat kanker prostat.
Nah, menurut kalian ini gimana guys keputusan yang diambil oleh hakim untuk kasus-kasus Carl Eugene Watts? Apakah hukuman yang didapatkan oleh Carl Eugene Watts ini setimpal dengan perbuatan yang dilakukan? Nah, sekian dulu kisah kriminal pada hari ini. Sampai jumpa di kisah-kisah kriminal berikutnya. Bye-bye!